Apa ini bilang 300 triliun. Coba ditaruh di spreadsheet, ditatain. Iya, Ini dan apa aja mas, dihitung. nah, Gak ada yang ke- bisa. iya Dari kasihan. dari Memang badan memang badan dijebak dia. Hmm. iya, dari Badan Keuangan Negara dia nggak bisa. Makanya ada waktu dia pledoi itu hari terakhir dia Hmm. bilang sama anak-anaknya pesan, Papa ini bukan koruptor. Papa cuma ingin membantu Iya, negara sampai menangis saya supaya itu dengar begitu. Iya. supaya Hmm. supaya supaya timah ini bisa dijual di internasional. Ya kan? Hmm. Cuman itu Iya, aja. Ya nggak ya apa-apa dia masuk. 3 tahun keluar ya. Tadi ya terharu 3 tahun. terharu kita dengar tuh Ya sampai udah memang mamanya kamu menangis. udah jadi ya kamu ya sial aja si Hmm. Helena Lim juga lah. Udah sial aja. Yang nggak Hmm. sial kan banyak yang belum ketangkap atau something. Teddy, Iya, iya, salam. iya Pak Paul, iya, makasih Pak Paul, iya. Iya, Hmm. ini Hmm. saya motong sedikit aja. Iya, iya Itu Pak Paul. Indonesia itu ideologinya itu maling. Hmm. Ideologinya maling, nggak ada dari semua orang MPR, DPR, menteri apa, semua maling. Gimana? Hmm. Kita bayangin uang 8.000 triliun. Ketika Hmm. serah terima jabatan antara Jokowi dan Prabowo, apa pertanggungan jawabnya dia? Hmm. Apa uang itu dipakai untuk apa? Harus ada verifikasi dong. Hmm. Ya. Hmm. Kasihan rakyat ini Hmm. udah benar-benar udah aduh, gue bilang nggak ada satu partai pun yang niatnya Nggak baik, ada. nggak ada. Iya, benar. Jadi semua Hmm. Benar. maling. Kita jadi malu gitu loh. Kok orang-orang itu disekolahin, dibiayain negara, Hmm. tetap nggak bisa mereka itu. Itu tetap mereka maling. Gimana kita mau maju negara itu kalau orang-orang seperti itu masih. Sekarang kita tunggu Prabowo, apa peran dia nih? Dia mau memperbaiki gimana? Ya kan? Sekarang orang Hmm. semua bicara duit, duit, duit. Gak ada orang itu. Kalau gue bilang, Pak Teddy, itu Hmm. Hollywood kan bintang film, semua jago acting, tapi masih kalah sama politikus Indonesia, Pak Teddy. Iya, Iya, iya. mereka itu aktor yang benar-benar kalah deh. Hmm. Itu bintang film Hollywood kalau acting malingnya itu. Kita jadi emosi soalnya bagaimana negara itu bisa benar. Iya. Bayangin uang 8.000 triliun. Hmm. Kita mau bayar pakai apa? Memang kita rakyat cuman ngelihat, oh mereka ntar ngebon kasbon lagi dari mana. Begitu lagi bagi-bagi. Jadi nggak tahu Ratu Adil itu siapa kan Ratu Adil itu gitu loh Pak Teddy. Iya kan, malu lah kita sebagai Lalu. orang Indonesia, mentalnya mental maling semua. Biar mereka denger nih, ya kan, thank you Pak Teddy. Ya, nah, bagus tadi. Saya senang ya pendapat Pak Paul. Dia mampu melihat bagaimana dia melihat kondisi dia di suatu lokasi, di suatu tempat yang berbeda dengan negara kita. Dia melihat ya ini negara tersistemik dengan baik. Pajak ini tidak ini dari dasar ya Pak itu. Dia di Amerika ini dia udah tahu oh ya fasilitas sosial semua udah lengkap, fasilitas umum sudah lengkap, masalah kerja sudah, masalah teks lengkap, apa masalah kesehatan, pendidikan dia mengerti. Baru dia coba compare dengan negara kita, ada apa sih kerusakan di negara kita sehingga korupsi, hutang aja masih 8 triliun ya 8 berapa itu 8, ribu triliun itu hutang Indonesia umpamanya lain sebagainya. Tapi itu maksud kita. Cerita ini enak sekali memperbandingkan kedua sisi yang berbeda. Kenapa? Kenapa di negara umpamanya contoh di negaranya Pak Paul ini, Pak Paul yang di sana Pak tidak ada sumber daya alam Pak. Jujur aja, ada di situ hanya industri. Mereka buat senjata lah, ada industri buat press bikin plastik lah, semua industri banyak lah, plastik bikin apa aja. Di sana tidak ada eksplorasi alam. Kemudian lebih banyak di bekas tol Walmart, Target, apalagi macam-macam itu.
Tapi siklus ekonomi berputar bagus, pariwisata. Nah, itu contoh. Kemudian segi keamanan, semua lengkap. Tetapi di situ tidak ada sumber daya alam gitu. Paling di tempatnya Pak Paul itu ada sumber daya alam apa? Saya bilang aja, lobster. Anda tahu di daerah sana, di atas sana gitu, di Maine sana. Nah ini saya mau gambarkan, oleh sebab itu saya senang berbicara bagaimana mengkomparasikan di mana negara yang sudah stabil semuanya, mau negara yang di sana lagi itu. Baru apa yang terjadi? Ternyata si negara stabil ini dengan negara sana yang belum stabil, di sini yang stabil itu kesejahteraan sudah sempurna gitu. Sehingga korupsinya itu apa yang harus dikorupsi gitu. Sudah cukup sandang pangan gitu. Ya, Anda sudah berkecukupan gitu. Nah, ini negara kita ini saya bilang kenapa harus ada korupsi gitu. Baru dasarnya korupsi dari mana? Itu yang kalau bicara ideologi ya tentunya kita kembali tadi ideologi. Kalau kita bicara ideologi ya tentunya kita akan masuk karena bicara landasan ideologi negara adalah Pancasila gitu. Ada undang-undang dasar gitu. Itu tapi lain kalau kita. Nah, itu maksudnya kita di Indonesia gitu. Ada kerusakan mental, spiritual dari situ gitu. Dari situ karena moralnya, etikanya gitu. Sudah pergunakan agama, sudah berdoa, bersolat, tapi Pak, ngapain yuk ke gereja hari-hari cuma melakukan korupsi? Bukan you punya hak, yuk ambil, you punya orang punya hak, yuk ambil gitu. You sudah kenyang lagi, ngambil lagi gitu. Itu yang rusak di negara kita kan. Tetapi ini didasarkan pada ajaran moral agama itu tidak benar. Saya bilang karena di Islam, di budaya Islamnya tidak benar-benar ditanamkan bahwa mau mengambil hak milik orang itu berdosa, jangan dilakukan dong. Ya. Kalau Anda mau menjabat satu kepentingan, ya kalau Anda ingin menjadi orang-orang bilang gentleman, ya jangan Anda jual kebenaran, keadilan, kejujuran itu diukur dengan untung rugi gitu. Itu yang jelek gitu di Indonesia. Tadi, Oh iya, tadi iya Pak Andi. Nah. memang ajarannya begitu. Dia Lawan tembok lagi. mereka itu nggak takut sama Tuhan. Ya kan? Mereka nggak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau memang Tuhannya itu ada. Nah, disumpah ya dari presiden sampai lurah kalau disumpah itu kan Al-Qur'annya di awan-awan di atas kepala. Dipegang pun kagak. Jadi mereka nggak takut sama Tuhan. Nggak ada Tuhan itu nggak ada. Mereka takut sama duit. Kan gitu. Ya kan? Jadi gimana coba? Ngomong ngajarin terus diajaran mereka itu diperbolehkan berbuat begitu-begitu itu diperbolehkan kemungkinan. Jadi ya mereka berbuat lah. Masa bodoh rakyat lapar, masa bodoh asal gua kaya kan? Ya nggak diajarkan seperti kita, diajarkan kasih Tuhan, kita mencintai sesama seperti mencintai dirimu sendiri. Iya, diri sendiri. Mereka nggak diajarkan itu semua, nggak ada di ajaran mereka. Ajaran mereka itu nggak ada yang namanya kasih, cinta itu nggak ada. Amin. Ya cinta. Adanya bunuh, gitu, kafir. Adanya begitu. Orang sembahyang dia kecemburuan ditutup. Orang kebaktian di stop. Itu memang ajaran mereka begitu. Tidak mengajarkan kasih, tidak mengajarkan cinta. Terus the byproduct yang apa yang kita lihat sekarang itu hasilnya begitu. Kan gitu. Bottom line. Iya. Ajaran setan, bottom line ya. Ayat-ayat setan. Tanya Pak Andi. Ada cintanya Pak Andi. Enggak ada, mana bisa kamu mencintai 4 orang. Ada cintanya, ada cinta itu. Bisa mencintai 4 orang bersamaan kan nggak bisa. Nggak bisa. Katanya harus mencintai dengan rata. Mana bisa mencintai 4 orang? Kalau yang paling muda, Pak paling Teddy, seksi saya ya. mau tanya Pak Teddy. Karena Ibu Megawati sewaktu masa Jokowi itu tiap tahun ke Austria ya. Dan dia menggabungkan semua
mahasiswa dan rakyat Indonesia yang Muslim. Ya, saya mau tanya. Putus, Bu Dora. Nggak ada suaranya. Jadi gimana Teddy? Solusinya apa? Kalau Oh kamu iya, dari kan. kecil, kamu dari kecil udah diajarin begitu, kamu taunya begitu. Kan seperti kamu, ya kan? Kamu dari kecil udah diajarin bahasa Indonesia, ya taunya bahasa Inggris. Kamu sekarang disuruh ngomong bahasa Cina, ya kamu belepotan. Kan itu nggak bisa. Dari kecil udah Udah diajarin didoktrin. Allahu Akbar, didoktrin, Allahu Akbar, bunuh orang, Allahu Akbar, ngerusak gereja, Allahu Akbar. Jadi gimana ya? Taunya ya harap dimaklumi aja lah, ya kan? Memang pengetahuannya gitu, IQ-nya udah IQ jongkok, kita harus memaklumi. Tapi kalau kamu ngomong negara, Paul Dere tadi ngomongin mengenai duit, korupsi, ya duit enak. Siapa yang nggak mau duit? Ya kan? Kalau itu diperbolehkan, ada yang membantu untuk diperbolehkan dapat duit, ya kenapa enggak? Kan pikiran mereka gitu, masa bodoh, tetangga gua lapar, masa bodoh. Ya kan? Tapi kita kan lain, kita diajari cintailah dirimu seperti cintailah orang seperti dirimu sendiri. Benar. Jadi kita ngeliat tetangga lapar, ya kita kasih makan. Ya kan? Kita ada teman kesusahan, ya kita bantu. Kasih, ada cinta. Mereka nggak diajarin begituan. Jadi terus mau how are you gonna argue? What are you gonna arguing about? Nggak ada. Repot. Jadi susah. Biarpun kamu kasih kritik, dia tetap seperti saya bilang ngomong sama tembok. Lu coba ngomong sama orang ODGJ, orang gila. Dia bilang enggak, gua normal, lu yang gila. Kan gitu. Jadi mereka merasa mereka benar, ajaran mereka benar, buku mereka benar, ya terus kita mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Mau argue apa kamu? Gak ada, there's no argument, kan gitu. Ya udahlah, kita cerita aja, just for fun, kan gitu aja. Adakah kemajuan, perbaikan di Indonesia? Ya kagak ada lah. Ya kan, and then Prabowo ini is not a shining armor on the white horse. Pikirnya kan gitu, pangeran putih yang perkasa gitu, mau berantas korupsi. Ya itu mah masa bodoh, ngomong bohong juga. Mungkin banyak celahnya, orang-orang sekitar dia juga kotor semua. Ya udah, terus habis gimana ngomongin hukum, orang daerah dari kepolisian sampai jaksa sampai hakim ya kotor. Terus mau ngomong hukum apanya? Hukum apaan? Kalau kita mau terus terang tadi urusan si korupsi timah ini si Harvey Muiz, ayo mau bongkar-bongkaran. Mau bongkar-bongkaran. Kecuali si Harvey Muiz ini keluar, dia pindah ke Australia, baru dia buka suara. Dia bongkar, gila. Ya benar Pak. Dia bongkar itu. Sampai Ibu Jokowi masuk gitu. Berapa bintang 4, berapa bintang 5. Iya, berapa orang bintang. Itu bukan duit kecil lah. Nah, kita ngomong, kita orang awam aja lah ngomong. Ya kan? Gak mungkin dia bongkar semua. Jadi dia juga di orang Jawa dibilang dia itu sebagai tumbal. Tahu apa tumbal? Benar. Itu kan? Satu dia udah double minority, udah Cina, Kristen. Ya udah jadiin kambing hitam. Yang ketangkep Cindo semua sih. Iya kan? Si Lim, siapa itu namanya? Elena Lim lah, Harvey Muiz lah, ini Cindo semua. Terus yang nggak Cindo ini kok nggak ada yang ketangkep? Yang posisinya tinggi dari bupati sampai gubernur apa? Bintang 4, bintang 5 kok nggak ada yang kecedok? Kan itu pertanyaan. Emang kamu kalau bisnis bisa bisnis sendiri kalau nggak ada orang-orang pemerintah yang involved,
Nggak mungkin kan? Hmm. Nggak mungkin. Cindo lagi kena, cindo lagi yang kena. Indah, iya. Itu kan Iya narasi kan? saya bilang kemarin, orang-orang di vlog-vlog kiri ini selalu menjudge. Kenapa sih ini triliun tidak di cuma 6 bulan, 6 tahun Nah, penjara? Coba kamu tuh, karena dia tahu itu. Orang-orang aja itu tidak usah bertanya. Rocky Gerung dia tahu narasinya. Yang makanya bermain kalau ada emang kelompok. bener, enggak, kalau emang bener itu 300 triliun, ya Ih, gua rela gua masuk penjara 6 tahun, gua iya, keluar dapat 3 triliun. iya, Soalnya kalau gua kerja beneran dalam waktu 6 tahun mana bisa dapat 3 triliun. Kan gitu, 300 triliun. Ya udahlah, cindo-cindo ini yang nggak goblok juga, pinter. Ya udah deh, lu kurung gua deh 6 tahun. iya, Ya kan? iya. Gua Keluar. keluar juga masih konglomerat, lu mau apa? Kan gitu Itu 10 keturunan nggak mau habis, Pak Andi. aja, makanya. Lalu sekarang mau masukin gua ke penjara, ya nggak apa-apa lah, gua masuk lah 6 tahun kayak. Tapi kan kadang-kadang kan bisa keluar juga, kasih duit, kan gitu. Iya. Nah, itu kenyataan. Kamu mau bantah? Itu kenyataan, Andi, ya kan? Andi, Emang si Sambo itu ada di penjara sekarang kan nggak mungkin. Nggak ada. Makanya si Kamu Alvin ada Lim yang udah nggak penjara. Alvin Lim sama-sama di penjara yang sama, nggak pernah ketemu si Sambo. Gimana? Itu benar narasi mereka. Bukan politik ya. Ya udah, mau ngomong apa sekarang? Yang ke depan yang cuman kita itu prihatin ya rakyat Ahok itu, rendah. Pak, sebenarnya mau dijebak, tapi mau cari bukti apa? Dia korupsi. Susah. Ya, Tapi dia kalau ada korupsi kecil, waduh, udah lama. Karena salah satu incaran dia. Dia kan ya incarannya. sama juga urusannya si Muhammad KC. Muhammad KC itu apa? Bukan penista Al-Quran. Dia cuma menjelaskan, hei, di buku kuning kamu itu dikatakan begini, langsung kena 10 tahun. Gimana coba? Ya kan? Kita lihat aja, apalagi yang double minority, triple minority. Udah Cina, Kristen lagi, ya kan? Gimana? Ya udah nerima aja lah. Cuman ya cindo-cindo ini harus lebih pinter lah. Benar, itu memang akumulasi begitu di Indonesia, Pak. Itu Tapi, maksud saya kan. Pak Teddy, Pak Andi, Iya. yang enak itu suaminya Sandra Dewi, ya kan? Cuma dihukum 5 tahun loh. Iya, Iya. 5 tahun, tapi kan 3 tahun pasti keluar lah. Kan ada remisi segala macam. 3 tahun keluar lah. Kelakuan baik gitu. Iya. Backingnya itu di belakangnya kuat sekali loh. Kuat sekali tuh. Orang Mahkamah Agung ada di situ. Orang itu yang Jadi kalau kamu bisnisnya miliaran, ya oke lah, orang kerocok-kerocok lah macam bupati gitu. Tapi kalau udah kamu triliunan, backingan kamu kalau nggak kuat mana bisa dapat duit segitu lah. Iya. Ngomong aja kan, kita terus terang aja. Kalau Kemudian- backingan kamu nggak bintang 5, bintang Iya. Kasihan Bintang- Pak orang bintang. itu, Pak, si Muiz itu dari 40 tahun lalu, 30 tahun orang tuanya pekerja bisnis tulen itu. Pengembang. Dia kan bilang, Iya. dia kan cuma tanya, Bapak ini bilang 300 triliun. Coba ditaruh di spreadsheet, ditatain. Ini Iya, apa aja dihitung. Nggak ada yang bisa. Iya, kasihan. dari Memang dijebak dia. Iya, dari Badan Keuangan Negara dia nggak bisa. Makanya waktu dia playdoy itu hari terakhir dia bilang sama anak-anaknya, pesan, Papa ini bukan koruptor. Papa cuma ingin membantu Iya, negara. sampai menangis saya itu. Dengar begitu. Iya. Supaya timah ini bisa dijual di internasional. Ya kan? Cuman itu Iya. aja. Ya nggak Ya, apa-apa dia masuk. 3 tahun keluar ya. Jadi Terharu, ya, 3 tahun. terharu kita dengar tuh. Ya Sampai udah, mamanya memang menangis. Ya kamu ya sial aja. Si Helena Lim juga lah. Udah sial aja. Yang nggak sial kan banyak. Yang belum ketangkap atau something. Nah, perjalanannya jauh tetap. Tiap hari dapat duit. Kan gitu. Makanya kita udah lihat. Kalau terus lu udah sistemnya begitu, terus lu mau ngomong apa? Mau apa? Iya. Kembali tanya kalau Ngomong sama tembok lah kamu. Ngomong sama tembok itu suaranya mantul balik ke kamu dah. Percuma, nggak tembus.
Saya selalu pernyataan saya terlalu radikal ya. Saya bilang kemarin. Kalau itu terjadi pada keluarga saya, yang sebenarnya keluarga saya baik, baru Anda persekusi dengan cara begitu. Saya cari orangnya. Kalau ada door, saya door. Nah, itu kan hukum ekspres Jadi itu. bottom line tadi, mereka itu they don't have a fear of God, a heart of fear of God. Hati yang takut akan Tuhan itu nggak ada. Soalnya mereka percaya Tuhannya itu di awan-awan, bulan sabit, di bulan sono loh. Kan simbolnya bulan sabit itu Tuhannya di sana di bulan. Dia nggak tahu kuasa Tuhan. Dia nggak percaya kuasa Tuhan kalau Tuhan itu ada. Kan gitu. Mereka berbuat whatever. Sembahyang mah sembahyang, disuruh sembahyang. Jidatnya hitam. Pakai celana cingkrang, topi putih semua dilakukan. Tapi hatinya itu busuk. Iya, benar. Ya kan? Ya, soalnya mereka nggak takut ada Tuhan itu ada, nggak takut. Malah apa? Terus kita mau ngomong apa? Ya, Tuhan itu di awan-awan, di kayangan, banyak bidadari di sana. Nggak ada Tuhan. Ya kan? Tapi kalau nggak ngaku Tuhan, katanya ateis, nggak boleh di Indonesia. Jadi harus punya agama. Ya kan? Tapi gimana? Kotoran ini keluar masuk kayak naik oplet aja.